Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Simon yang juga diberi nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Simon dan Yudas. Tentu yang dimaksudkan di sini bukanlah Simon Petrus ataupun Yudas Iskariot. Yang kita rayakan pada hari ini adalah Simon orang Zelot dan Yudas Tadeus. Menurut tradisi, mereka mewartakan Injil bersama-sama dan juga wafat bersama sebagai martir. Karena hal itulah mereka berdua peringatannya diadakan bersama atau digabung. Seperti yang saya telah katakan di awal, Simon yang kita rayakan pada hari ini adalah Simon orang Zelot. Nama Zelot sendiri merupakan kelompok orang-orang Yahudi yang memperjuangkan kebebasan Israel dari penjajahan Romawi. Kita sendiri tidak tahu pasti apakah Simon merupakan anggota kelompok ini atau hanya merupakan simpatisan yang memimpin kemerdekaan Israel. Dan Yudas yang kita rayakan pada hari ini juga bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas Tadeus. Kata Tadeus itu juga berasal dari kata Yunani Theodato yang berarti karunia Tuhan. Satu-satunya data tentang Yudas Tadeus kita bisa temukan dalam kitab suci dalam Yohanes 14 ayat 22. Dia mengatakan, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Demikian sedikit catatan singkat mengenai kedua tokoh yang kita rayakan pada pagi hari ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, tadi dikatakan dalam Injil bahwa Yesus berdoa semalam-malaman sebelum menentukan para muridnya. Ada pandangan yang mengatakan demikian. Yesus sudah berdoa semalam-malaman tetapi masih saja salah dalam memilih murid. Buktinya ada Yudas Iskariot yang pada akhirnya berkhianat kepadanya. Ya, tentu sah-sah saja kalau orang mempunyai pemikiran yang demikian. Tetapi yang ingin ditampilkan oleh Yesus pada peristiwa ia berdoa untuk memilih murid-muridnya adalah Yesus ingin mendialogkan keputusannya demi dan untuk pertama-tama ingin melakukan kehendak Allah. Yesus menyatukan visi hidupnya dengan visi ataupun kehendak Allah. Betapapun Yesus tahu ada murid yang akan mengkhianatinya, dia tidak menyingkirkan visi ataupun kehendak Allah atas dirinya. Yesus mempersembahkan seluruh kebebasannya dalam mengambil keputusan. Beberapa hal yang menjadi kekhasan dari manusia adalah bahwa manusia itu pertama memiliki kebebasan, lalu yang kedua manusia memiliki yang namanya pikiran. Maka kalau kita masih diberikan kebebasan, kalau kita masih diberikan pemikiran, maka kita patut bersyukur karena kita benar-benar dan sungguh-sungguh manusia dan kita sama sekali istimewa dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya.
Sebagai manusia, kita setiap hari mengaplikasikan kebebasan dan pemikiran kita. Kita dihadapkan pada berbagai macam tawaran-tawaran keputusan. Kita ditatapkan dengan berbagai macam pilihan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau membuka ruang agar kehendak Allah itu juga berperan dalam kehidupan kita? Seperti lagu persembahan yang mungkin akrab di telinga kita, mampukah kita mengatakan, ambillah Tuhan kemerdekaan, kehendak, dan pikiranku, dan mempersembahkannya demi melulu untuk kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita? Masihkah ada ruang di dalam hati kita supaya kita dipimpin oleh Allah atau digait, dituntun oleh Allah untuk menjalani kehidupan sehari-hari? Dalam pengalaman hidup saya, ketika kehendak Allah itu sesuai dengan keinginan kita, tentu kita akan merasakan rasa bahagia, rasa bersyukur. Tetapi sebaliknya, kalau kehendak Allah itu tidak sesuai dengan harapan kita, masih mampukah kita bersyukur? Masih mampukah kita mengimani bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehendak ilahi? Maka saudari-saudaraku yang terkasih, saya tuh kagum dengan Bunda Maria karena hal ini. Ia mengatakan dengan sangat jelas, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bagi saya ini adalah bentuk pemberian diri secara total kepada kehendak Allah. Dan kita lihat, apakah perjalanan Bunda Maria lurus, tidak ada lika-liku? Tidak demikian. Yang terjadi adalah kepedihan menghampiri hidupnya, penderitaan menghampiri peziarahan hidupnya. Kadang Bunda Maria pun merasa tidak mengerti. Pengalaman yang ada di hadapannya sama sekali tidak terang, tidak jelas, dan penuh dengan misteri. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian inspirasi rohani yang dapat kita ambil adalah, mari dalam setiap keputusan-keputusan ataupun pilihan-pilihan hidup kita, kita melibatkan Tuhan supaya terlibat dalam keputusan kita ataupun pilihan-pilihan kita. Kehendak Tuhan tidak selalu membuat kita tersenyum, kadang membuat kita meneteskan air mata. Tetapi dengan melibatkan Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan peziarahan kita di dunia dengan penuh kesetiaan. Baik Bunda Maria maupun Yesus telah sendiri membuktikannya. Mari kita belajar hari demi hari untuk berani menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, menyerahkan kemerdekaan, kehendak, dan pikiran kita semata-mata digunakan demi dan untuk kemuliaan Allah. Ingat, Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.